Hello everyone, nice to meet you, and I'm come back for you for review journal, and thank for your watching, subscribe, likes and comment and in the my channel YouTube. How about you today? I hope you happy all and healthy always. Uh, I made this YouTube initially inspired when my difficult in finding journal that met my scientific field. To make it easier for me, I create YouTube channel to make it easier to find the journal I want because in every video I had writing the SCR link and journal link, and I hope fully useful for you. And in the day I want to review one journal. The title journal is journal experience education, and this journal international peer review journal published peer review article and expert education in diverse context. The CAA provide a forum for the empirical and theoretical study in issues concerning experience learning program and management and politics, education, development and health outcome, teaching in facilitation and research methodology. And next, uh, the SCR information. This journal of experiential education, country is from United Kingdom. Yeah, the journal of experiential education, subject area and category social science, is the specific uh, category education, publisher Saki Publication Ltd and Hindeck 133, and uh, this journal have one quartile. The quartile journal is Q2. You have seen the SCR information, and I hope you have useful information this journal, and you can submit the journal, and you have a right in the description YouTube channel for searching in the link journal and share information. Thanks for watching, like, share and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adi Suryanto dari Diversity Science. Kali ini saya menemukan sebuah jurnal tentang jurnal ini membahas tentang pendidikan pengalaman. Ini statusnya di SCR ya, SCR. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk like, share, komen, dan subscribe agar semuanya tidak ketinggalan informasi yang saya berikan. Karena saya menyadari, karena saya pertama kali membuat channel YouTube ini hanya untuk saya sendiri sebenarnya, tetapi saya tidak tahu kalau ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Karena begini, ketika hal terbesar yang paling sulit dilakukan ketika mencari jurnal adalah bagaimana mencarinya. Nah, kalau kita lihat di SCR banyak sekali beribu-ribu
hampir 25.000 informasi di situ, dan kita harus mencari dari awal sampai ketika di tengah-tengah kita butuh blank, tapi kalau kita belum menempatkan, kita mendapatkan satu, kita fokus di situ, tetapi begitu kita kembali kita tidak tahu ini linknya di mana atau bagaimana, kita harus mulai dari mana lah. Dari pengalaman itulah saya membuat channel YouTube untuk membantu saya membuat sebuah perpustakaan atau database tentang beberapa jurnal, sehingga ketika saya membutuhkan, oh ini jurnal ini tentang ini semuanya ada di situ. Makanya saya berharap Anda bisa memanfaatkannya, di samping saya bisa memanfaatkannya. Kelebihannya kalau ada kekurangan, mohon maaf, mungkin itu keterbatasan saya, tapi saya senang kalau bisa membantu semua orang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Saya lanjutkan kembali, jurnal ini adalah jurnal pengalaman pendidikan. High index-nya tinggi, 33. Penerbitnya juga istilahnya eh, besar, dari Saki Publication Ltd. Jadi sangat besar. Jadi kalau mau masuk ke sini tolong dilihat betul-betul bagaimana cara dia melihat sebuah jurnal, bagaimana dia menulisnya, bagaimana merangkumnya menjadi sebuah artikel. Tolong dipelajari dari jurnal, dari artikel-artikel yang terbuka. Jurnal Experience Education ini, JEE, adalah jurnal internasional yang ditelaah sejawat yang menerbitkan artikel yang diferensi tentang pendidikan pengalaman dalam konteks yang beragam. Ya, JE menyediakan forum untuk studi empiris, teori-teori tentang isu-isu terkait dengan pembelajaran berdasarkan pengalaman, manajemen program, kebijakan, hasil pendidikan, perkembangan kesehatan, pengajaran dan fasilitas, dan metodologi penelitian. JE publikasi dari Association for Experience Education. Jurnal menerima kiriman dari sarjana mapan atau baru yang menulis tentang pendidikan pengalaman dalam konteks pemrograman petualangan luar. Jadi pembelajaran layanan, pendidikan lingkungan, instruksi kelas, kesehatan mental dan perilaku, pengaturan organisasi, seni kreatif, perjalanan internasional, program komunitas dan lainnya. Artinya begini, ini jadi pembelajaran ini berbasis pada pembelajaran faktual. Jadi mereka diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu, bagaimana mereka melakukannya itu dengan melakukannya langsung. Pengalaman-pengalaman indah yang diterima di jurnal ini. Kita lihat high index-nya di sini adalah Q2, hanya satu status di punya kuartil Q, yaitu Q2. Selanjutnya kita bahas lagi, yaitu tentang bagaimana menerbitkannya. Ini di situ ada auto instruction, yang di situ J menerima dua jenis manuskrip yang diterbitkan, reguler dan resensi buku. Reguler ini melaporkan temuan penelitian, menyajikan tinjau literasi sistematis, menjadi konsep dan teori yang relevan, mendiskusikan topik minat sejarah dan dalam pendidikan pengalaman. Naskah panjangnya 4.000 sampai 8.000. Ini saya rasa ini tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu panjang menurut saya. 4.000 atau sampai 5.000 itu sekitar antara 7 atau 10 halaman, tidak lebih dari itu ya, kurang lebihnya sebegitu. Dan penulis ini mempublikasikan laporan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dianjurkan untuk membaca artikel ini sebelum diserahkan karena ini penjelasan pedoman yang lebih penting. Bapak Ibu bisa membacanya di sini semuanya. Jadi ini adalah jurnalnya C. Nah, ini ada pantangannya saya membacanya. JE tidak berusaha menerbitkan manuskrip yang menjelaskan program tunggal, unit unit kurikulum atau evaluasi hasil, kecuali mereka menunjukkan relevansi yang jelas dengan masalah yang lebih luas dalam pendidikan pengalaman, yang terutama yang dibahas sebelumnya di jurnal. Penulis yang tertarik untuk menerbitkan studi kasus tunggal semacam ini harus memastikan manuskrip mereka menyatakan tujuan dan pertanyaan penelitian yang jelas, menunjukkan mengapa kasus fokus penting itu dipelajari, mengartikulasi kerangka teori panduan, memperkuat klaim dengan bukti dan contoh yang meyakinkan, dan membahas implikasi yang lebih luas dari kesimpulan mereka, terutama bagaimana diskusi mereka membuka landasan baru dan mengontekstualisasikan kembali ide dan praktek yang ada dengan cara yang inovasi. Ini bisa jadi begini.
Ini misalkan kita hanya membahas tentang pengaruh sesuatu, tetapi di situ kita hanya melakukan data interpretasi dari apa namanya hasil pengolahan datanya, tapi kita tidak membahas bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana konsepnya. Itulah temuannya yang kadang-kadang kita tidak membahasnya. Bapak Ibu silakan dikunjungi di situ. Selanjutnya, next kita akan melihat berapa jurnal ini berapa kali terbit dalam satu tahun. Kita lihat ini tahun 2021 dia menerbitkan ada 4 edisi terkini Desember, September, Juli, Maret. Artinya terbit dalam 4 volume, 4 volume, ya 4 edisi dalam satu volume yang terbit setiap bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Oleh itu jangan lupa ini. Kita lihat lagi ke dalam, Nah, ini contoh edisi khusus pendidikan pengalaman di Praka 12 dan pendidikan guru. Ini bisa dilihat di situ. Oke, kita lihat salah satu contoh terbitannya. Ini terbitannya. Coba Bapak Ibu silahkan dibaca yang ini kalau kayak gini itu open access ya. Oh, ini lumayan banyak ya. Ini dari 409 sampai 425 sekitar 14 halaman. Ya. Ini yang open terbuka, akses terbuka. Silahkan cari yang akses terbuka agar bisa melihat dengan jelas bagaimana cara membahasnya. Kita coba ini teori pelajari dari ras kritik pendidikan eksperimen luar ruangan dan kemudian dan kinesiologi. Kita lihat contoh artikelnya. Oke, ini contoh artikelnya. Nah, yang kita bisa baca di sini. Oke, kita lihat. Listen for critic. Kita lihat di sini. Pelajar dari teori keras kritis pendidikan eksperimental luar ruangan dan kemudian dan dalam kinesiologi. Outdoor experiment education. Ini sebuah metode ya. Ini outdoor experimental education sering disajikan sebagai praktek kurikulum yang netral dan adil dengan hasil belajar yang positif. Namun beberapa pelatihan telah memiliki pengalaman siswa pemukim kulit putih yang rasis dan aneh atau representasi kulit putih dalam dokumen kurikulum. Tujuan dari artikel ini membahas tentang keputihan, rasionalisasi dan penghapusan pribumi di outdoor experimental education sebagai praktek kurikulum sarjana di program kinesiologi di Universitas Kanada. Pendekatannya di sini kita lihat menggunakan teori ras kritis, analisis wacana kritis dari 6 jenis dokumen yang digunakan untuk mengklaimkan dan mengatur kursus pengalaman luar yang digabungkan dengan 5 wawancara semi struktural dengan mahasiswa sarjana. Ini contohnya ya. Jadi di abstrak ini Bapak Ibu bisa melihat di sini ada satu latar belakang. Yang kedua adalah tujuan. Ketiga adalah metodologi. Keempat adalah simpulan. Kelima adalah implikasinya. Ini sebagian adalah kalau yang lain tidak ditulis di sini, tetapi sebagian struktur dari abstrak itu seperti ini. Isinya seperti ini. Ya. Ini kata kuncinya bisa dibaca. Review sastra ini bisa dilihat seperti ini reviewnya, konteks dan metode. Ini metodenya bagaimana. Ini 5 Januari 2020 dan mungkin nama peserta. Bisa lihat program sosiologi program wacana krisis ya. Ini bisa dilihat pemilihan dokumen, wawancara,
Rekrutmen peserta. Ini peserta mahasiswa satu yang mengikuti setidaknya 2 menyelesaikan setidaknya 2 tahun akan bisa dan berusia 18 tahun. Ini analisis. Ini hasilnya. Hasil siswa fisiologi yang dibayangkan. Ya, ini. Nah, ini seperti ini ya. Ini hasilnya. Ini kayak penelitian yang kualitatif ya. Kualitatif kita kalau lihat di sini. Ini saya sangat kompetitif, jadi saya benar-benar ingin menang. Tetapi saya harus didukung. Bagi saya, karena budaya adalah yang sama, agama yang bercampur menjadi hal yang aneh. Harus begitu dekat dengan seseorang dan terutama seperti seseorang pria. Tetapi saya lebih peduli tentang kemenangan tertawa. Jadi saya seperti Anda tahu apa, tidak apa-apa, tapi itu seperti hal yang sangat canggung. Ini pendapat yang dari wawancara ya. Ica yang menentukan sebagai seorang muslim, India wanita kecewa karena makanan halal tidak ditawarkan seperti yang telah dijanjikan secara implisit, dan juga mendapat dirinya menegosiasi ketegangan antara nilai-nilai budaya dan agama, dan nilai-nilai diwujudkan melalui satu kegiatan. Ini pendapatnya seperti itu. Ini bisa dibaca lagi. Ini juga hasilnya. Ini, ini dia lebih ke ini. Ini penelitian kualitatif ya. Lihat, sepertinya tidak terlalu sulit bagi kita. Hanya cara kita untuk membahasnya yang berbeda dengan beberapa negara. Ya, itu. Oke, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar semuanya bisa mendapatkan informasi dengan ini, dan jangan lupa nanti linknya ada di deskripsi. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.